Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Yang saya soroti berita pernyataan Pak Purbaya dan juga Pak Erlangga terkait dengan penilaian dari S&P terbaru. Saya bacakan dari kompas.com, judulnya Rating Kredit Indonesia dari S&P tetap BBB. Purbaya dan Erlangga sebut dunia masih percaya RI. Ditayangkan oleh kompas.com 14 Juli 2026 jam 8 pagi ya. Ini ada gambar Pak Purbaya dan gambar Pak Erlangga, tapi tidak tahu apakah dalam kesempatan yang diberitakan atau kesempatan lain. Nah, beritanya begini. Standard & Poor's S&P Global Ratings mempertahankan rating kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai keputusan tersebut menjadi cerminan bahwa kepercayaan investor dan komunitas internasional terhadap fundamental ekonomi serta arah kebijakan Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Keputusan S&P tersebut dinilai pemerintah memberi sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih terjaga di tengah berbagai tantangan global. Menteri Keuangan Purbaya dalam keterangannya Senin mengatakan keputusan S&P menunjukkan arah kebijakan ekonomi Indonesia masih dinilai kredibel oleh pasar internasional. Dikutip langsung pernyataan Pak Purbaya ini. Keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional terjaga kredibel. Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien, dan berkelanjutan, ujar Purbaya. Nah, di berita ini disampaikan dalam laporan bertajuk Indonesia Rating Affirmed at BBB A-2, outlook stabil, S&P menilai Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat. Saya komentari sedikit ya, jadi memang ini menggembirakan ya bahwa berturut-turut kita memperoleh penilaian yang kurang baik meskipun belum buruk sekali dari berbagai lembaga rating internasional, termasuk S&P sendiri sebelum ini memberikan sinyal-sinyal pandangan-pandangan yang memberi peringatan, ya meskipun belum peringatan keras. Moody's dalam konteks saham sudah, S&P dengan Moody's juga dalam konteks utang, lalu ada Fitch dan ada S&P. Dalam konteks saham MSCI ya. Nah, kali ini kita selama kurang lebih 6 bulan terakhir, setahun terakhir dari pertengahan tahun lalu, inilah penilaian yang bisa dikatakan relatif baik ya. Sekurang-kurangnya baik tersebut tidak menurunkan. Dan ini penting juga kita catat ya, mempertahankan. Jadi kita tidak ditingkatkan sebenarnya, mempertahankan. Tapi yang menggembirakan dia memberi outlook stabil. Juga sama dengan penilaian sebelumnya dari S&P ini, tapi kita sempat memperoleh outlook negatif dari Moody's dan sebagainya kan. Jadi ini stabil sudah lebih baik. Hanya saja kita juga perlu ingat ya, saya ulangi lagi, ini adalah mengatakan kita tidak mengalami perburukan, tapi belum perbaikan ya sebenarnya. Nah, dari komentar Pak Purbaya ini juga itulah yang merupakan bagian-bagian yang diberi catatan oleh S&P, termasuk mengapa mereka masih memberikan penilaian investment grade dan outlook stabil. Jadi tentang belanja, tentang penerimaan, tentang pengelolaan fiskal itu memang kuncinya. Cuma boleh dong saya juga komentar di sini. Ini menarik Pak Purbaya ini ya, ketika lembaga-lembaga seperti S&P dan lain-lain ini memberikan penilaian yang miring tanda petik ya, negatif, itu ngeles ya, denial, bahwa enggak kita kuat apa. Tapi ketika diberi penilaian baik begini, cukup baik sebenarnya, kalau baik kan dia meningkat, itu langsung direspon cepat dengan mengklaim kita masih dipercaya. Jadi sebenarnya kita perlu aja kejelasan dari arah pemerintah ini, mau mempertimbangkan penilaian
lembaga-lembaga rating ini dan nanti juga tambah dengan lembaga-lembaga internasional, atau kita abaikan gitu loh. Maksudnya nggak usah peduli. Kalau memang kita menimbang dan apalagi dengan penjelasan ini bahwa dengan itu kita kredibel, pada saat mereka memberikan peringatan ya harus juga direspon dengan bijak ya, bahwa kami akan, bukan dengan denial, bukan dengan ngeles ya, tuh ya. Nah, mari kita baca lagi penilaian tersebut didukung nih, maksudnya ini dari jurnalis ya, tentang tadi penilaian S&P didukung oleh kebijakan makroekonomi yang prudent, stabilitas politik dan kelembagaan, serta rasio utang pemerintah yang relatif lebih rendah dibanding negara-negara dengan peringkat serupa. Ini ditulis oleh jurnalisnya bersumber dari laporan S&P dimaksud ya. S&P memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh kisaran 5% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Ini penting juga ya. Jadi beda kan tetap, meskipun tadi investment grade dan outlook stabil, tapi dalam hal pertumbuhan ekonomi S&P nggak sama dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Purbaya terutama. APBN 2026 yang sedang berjalan ini 5,4, untuk 2027 sudah diancang-ancang sampai dengan lebih dari 6%. Ya. Sementara di sini S&P masih 5%. 2 hingga tahun ke depan, jadi 26, 27, 28 ya. Untuk 2026 ini diperkirakan mencapai sekitar 5,1%, jauh loh ya, 5,1 dengan 5,4 jangan lihat 0,3% poin, itu menyangkut ratusan triliun ya, nilai tambah itu bisa mencapai 700-an nilai tambah selisihnya. Berarti kalau dia dikaitkan dengan transaksi ya bisa 1000-an triliun nilai produksi ya, harga berlaku. Jadi itu gede ya, 0,3 itu persen itu. Proyeksi tersebut sejalan dengan capaian ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026. Ini tafsirannya jurnalis ya, yang tumbuh 5,6% secara tahunan year on year. Jadi 5,6 triwulan 1 itu berarti tidak bertahan setara itu dong 3 triwulan berikutnya. Karena kalau setara ya 5,6 atau tercapai 5,4. Kalau ini 5,1 berarti triwulan 2, 3, dan 4 di bawah 5,6 ya. Tapi masih baik. Pendapatan per kapita juga diperkirakan ini oleh S&P ya, naik ya dari 5.200 dolar Amerika Serikat tahun ini. Tahun lalu kalau saya tidak salah 5.100. Saya baca lagi, selain prospek pertumbuhan, S&P memberikan penilaian positif. Jadi meskipun tadi menyebut kisaran 5 itu disebut positif ya. Jadi meskipun tidak seambisius pemerintah ya. Nah, selain prospek pertumbuhan, S&P memberikan penilaian positif terhadap komitmen pemerintah. Jadi yang diberi positif ini pemerintah kelihatannya punya komitmen kuat. Nah, sebelumnya kan beberapa bulan yang lalu, terutama ketika awal-awal oil shock karena perang Teluk itu kan wacana untuk defisit lebih dari 3% kan mencuat itu. Bahkan sudah beberapa skenario dikemukakan oleh pemerintah. Nah, antara lain oleh Menteri Perekonomian. Tapi ini ternyata kesini-sini pemerintah termasuk Purbaya, termasuk juga Pak Erlangga, mungkin atas perintah Presiden, tetap di bawah 3%. Karena memang itu jadi sorotan berbagai lembaga rating, salah satunya S&P ini. Nah, karena ada komitmen menjaga tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto, kita diberi nilai positif. Jadi nanti kalau sampai jebol, kan masih 6 bulan ya, itu ya rawan. Kanal ini sudah menyampaikan juga, tapi masih belum tayang ya, bahwa perkiraan pemerintah sendiri 2,85 ya selama 2019, dijaga 2,85 berarti kan nggak sampai 3. Nah, S&P juga mencatat penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan. Ini benar ya, laporan 1 semester juga menunjukkan perbaikan pendapatan ya. Nah, selama 6 bulan pertama tumbuh 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Tepatnya 20,45 ya kalau angka yang saya cermati, 21 boleh ya. Tetapi perlu diingat, ini juga selain memang terjadinya perbaikan, ada low base effect, efek angka yang rendah di tahun lalu. Jadi kalau habis turun kontraksi, naik itu harus didiskon kenaikannya ya. Nah, kenaikan tersebut ditopang oleh penguatan administrasi perpajakan, ini yang dipuji oleh S&P ya. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP, terutama dari sektor sumber daya alam. Ini jadi dinilai positif. Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memperkuat kualitas APBN.
ya, peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBP, digitalisasi administrasi perpajakan, peningkatan efektivitas belanja negara, hingga pengelolaan pembiayaan yang efisien dan pengendalian risiko utang. Ini komitmennya ya. Di sisi lain, S&P juga menilai reformasi struktural yang dijalankan pemerintah berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Jadi itu dinilai positif ya. Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian, yang di laporan itu jadi perhatian, antara lain hilirisasi industri, komoditas strategis, serta optimalisasi pengelolaan aset negara. Reformasi tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah domestik, memperbesar penerimaan negara, sekaligus memperkuat ekspor Indonesia. S&P juga menyoroti penguatan peran Danantara dan kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor yang dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat transparansi, dan seterusnya ya. Nah, di sektor keuangan, S&P menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional serta instrumen kebijakan yang memadai untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan. Lalu koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, dan otoritas sektor lainnya juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar, cadangan devisa, likuiditas pasar, serta kepercayaan investor. Lalu dikutip lagi pernyataan Purbaya, pemerintah optimis kombinasi fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten, reformasi struktural berkelanjutan, dan seterusnya, ini akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing nasional, jelas Purbaya. Ini kita akui ya, tetapi jangan lupa penilaian yang baru keluar, daya saing kita turun ya. Lalu tahun 2025 kinerja APBN kita buruk, tapi tadi menurut S&P ini kita baik dan akan membaik di 2025 dan tahun 26 dan tahun-tahun mendatang. Purbaya tanda petik ya menurut saya mengglorifikasi itu, tapi tetap mestinya tadi saya sudah katakan di depan, kalau dinilai jelek jangan ngamuk gitu ya, kalau dinilai bagus jangan langsung tepuk dada. Ini dinamis penilaian ini. Nah, begitu juga ada dengan senada yang itu Menko Perekonomian Erlangga juga mengafirmasi ini pengakuan atas ketahanan fundamental dan seterusnya ya. Nah, jadi menurut beliau ini ya mencerminkan kepercayaan komunitas Indonesia terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah dan seterusnya. Serupa ya dengan yang disampaikan oleh Purbaya. Tapi saya tetap menutupnya sekali lagi, mau Pak Purbaya, mau Pak Erlangga, terutama sekali Pak Purbaya, ya kita perlu kejelasan publik ini, masyarakat ini terhadap lembaga-lembaga rating yang ya bisa dikatakan terpandang ini, Moody's, S&P, Fitch, begitu juga dalam saham MSCI, atau kalau dalam lembaga internasional ada IMF, ada World Bank, ada macam-macam ya, yang biasa itu, kita sebetulnya bersikap seperti apa. Kalau mereka memberikan penilaian baik, kita buktinya langsung merespon dengan mohon maaf ya, membanggakan, mengatakan kita kredibel. Ketika kita diberikan penilaian yang relatif buruk atau memburuk, sebenarnya belum buruk banget juga, kita langsung denial, menolak. Enggak, kami kuat kok, enggak seperti itu, enggak paham mereka itu. Saya kira yang begitu-gitu mestinya sudah jangan keluar lagi besok kalau di masa-masa mendatang penilaiannya berubah-ubah. Mereka akan melakukan penilaian dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan yang kali ini memberi pelajaran bahwa mereka tidak selalu menilai kita buruk, ya, gitu ya.